teman-teman, ketemu lagi di channel Hamka Story 23. Kali ini temanya berbeda. Saya ditemani oleh diri saya sendiri, ingin menganalisa soal tim nasional dan juga pemanggilan salah satu pemain yang sempat terlupakan di Piala Asia U23, Praolimpiade, dan juga melawan Irak dan Filipina di putaran kedua pra Piala Dunia. Dia adalah Elkan Bagot, seperti yang ada di belakang saya. Ya, banyak simpang siur soal Elkan, kenapa tidak dipanggil atau kenapa Elkan tidak mau datang ketika ada panggilan. Jadi saya rasa ini hanya miskomunikasi. Jadi tidak perlu kita lagi besar-besarkan, karena kita akan menghadapi nanti putaran ketiga Piala Dunia yang begitu berat dan juga tentunya harus membutuhkan pemain-pemain yang sudah terpercaya oleh Coach Shin dan juga sudah memiliki mental yang kuat. Nah, yang pertama saya akan ulas peluang Elkan untuk kembali di tim nasional. Saya rasa peluang Elkan untuk kembali ke tim nasional ini sangat besar. Ya, karena kita tahu Elkan adalah salah satu juga tumpuan Coach Sintayong, di mana ketika belum adanya banyak pemain diaspora di posisi center back. Elkan adalah salah satu pemain yang selalu menjadi andalan dari Coach Sintayong. Ya, karena menurut saya Elkan ini salah satu center back dengan postur yang cukup bagus, ya kan, dan juga sudah beberapa tahun ini memang berkiprah di Eropa, walaupun itu hanya di level klub championship, Liga 1 atau Liga 2. Tapi itu sangat dibutuhkan, karena di putaran ketiga ini tim-tim yang akan dihadapi Indonesia ini ya salah satunya memiliki postur-postur yang sangat tinggi dan kuat, ya, di mana kalau kita satu pool dengan Korea, Cina, atau bahkan Iran, ya kan, Australia, dan itu belum diundi ya slotnya ada di mana, grup-grupnya, negara-negaranya. Tapi untuk menambah amunisi, ya kenapa tidak Coach Shin memanggil Elkan Bagot lagi. Hanya perlu komunikasi yang baik antara Elkan, Coach Shin, jajaran pelatih, dan juga tentunya PSSI. Nah, kita ini sebagai penikmat, pecinta sepak bola nasional, pecinta tim nasional, hanya bisa berharap yang terbaik yang akan membela tim nasional Indonesia nantinya. Dan saya juga pasti akan yakin Coach Shin juga akan memilih pemain yang akan dipanggil oleh Coach Shin nantinya membela tim nasional Indonesia. Nah, kenapa alasan Elkan Bagot harus dipanggil? Nah, ini mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu. Jadi ada dua pemain andalan di lini belakang kita yang akumulasi kartu, di mana Jordi Amat direct kartu merah dan juga Justin Hapner akumulasi kartu kuning. Jadi di pertandingan awal nanti dua center back ini tidak akan bermain dikarenakan ya akumulasi kartu tadi. Nah, penggantinya yang menurut saya, ya saya pribadi, ya saya rasa Elkan diberikan kesempatan lagi. Takutnya toh nanti ketika liga kita kalau memang berjalan di Agustus atau mungkin terlambat lagi, mepet, mundur lagi, saya rasa Coach Shin akan kesulitan untuk memantau pemain-pemain yang berlaga di kompetisi lokal kita, di mana September sudah memasuki putaran ketiga. Nah, di situ kan mungkin persiapan timnas tidak hanya 2 minggu, pasti akan ada agak sedikit lama. Jadi kalau untuk memantau pemain di liga kita, ya cukup sulit untuk Coach Shin itu, ya. Tapi ada beberapa pemain yang memang langganan dipanggil oleh Coach Shin di kompetisi lokal kita, seperti Heru, Wahyu, dan juga Andi Setio. Nah, cuman ketika kompetisi ini belum berjalan, apakah kondisi mereka sudah siap? Nah, sedangkan kita bisa tahu Elkan sudah juga habis ini memulai di Eropa, mulai liganya berjalan kembali. Nah, itu alasan saya kenapa Elkan kuat untuk dipanggil kembali membela tim nasional di putaran ketiga nanti. Hanya saja kalau memang ada masalah-masalah di luar itu, ya bisa diselesaikan komunikasinya secara baik. Karena biar bagaimanapun negara nomor 1. Nah, mudah-mudahan
semua bisa clear dan tetap tentunya keputusan pemain yang dipanggil ke tim nasional untuk menghadapi putaran ketiga yang lebih sulit ini kita serahkan kepada Coach Sintayong. Tapi menurut analisa saya ya peluang Elkan akan sangat besar untuk kembali dipanggil lagi. Karena kita bisa tahu kelebihan Elkan juga bisa menjadi striker ya, di mana nanti membutuhkan gol sewaktu tim ketinggalan. Kita bisa lihat dia beberapa pertandingan Coach Sin mencoba untuk merubah posisi Elkan menjadi striker untuk menerima umpan-umpan bola atas, di mana kita juga punya kelebihan dalam lemparan dalam, yaitu Pratama Arhan yang bisa langsung ke depan kiper kan. Jadi dengan postur Elkan yang sangat tinggi ini ya saya rasa memang dibutuhkan, ya kan, dibutuhkan untuk di putaran ketiga nanti. Dan kita hanya memiliki saat ini center back yang asli di posisi center back ada Jordi, ada Justin, ada Jayadi, ada Rizky Ridho dan juga Ferrari. Nah, berarti kalau ketika dua pemain absen, berarti hanya tinggal 3. Memang ada beberapa pemain yang bisa digeser, beberapa posisi bisa digeser ke posisi center back. Tapi kan itu agak riskan karena bukan posisi aslinya. Nah, ini ada pemain yang memang sudah sering langganan juga dipanggil oleh Coach Sin, yaitu Elkan, bisa menutup kekurangan itu. Jadi itu ulasan saya guys soal Elkan. Nah, kembali lagi, apakah Coach Sin akan memanggil Elkan Bagot? Ya kita tunggu saja nama-nama pemain yang nanti dirilis oleh Coach Sintayong untuk membela tim nasional di putaran ketiga nanti. Karena keputusan kembali lagi kepada Coach Sintayong, bukan keputusan siapa-siapa. Karena saya yakin Coach Sin lebih tahulah apa yang dibutuhkan oleh tim nasional nanti menghadapi putaran ketiga Piala Dunia. Dan kita masyarakat dan saya juga sebagai pecinta tim nasional, kita mendoakan yang terbaik buat timnas untuk terus melaju di Piala Dunia ini. Ya semoga doa kita semua sama, yaitu lolos ke Piala Dunia. Memang agak sulit, tapi ya tidak mungkin di sepak bola. Nah, apakah ada nama lain selain Elkan Bagot? Ya itu yang saya bilang tadi, ketika liga kita mungkin belum berjalan di Agustus, akan sangat sulit untuk Coach Sin memantau pemain yang ada di liga lokal. Karena persiapan turnamen di September, persiapan itu akan jauh-jauh hari. Nah, yang saya bilang tadi, memang ada beberapa pemain yang sudah menjadi langganan Coach Sin ketika belum banyaknya pemain diaspora yang pemain keturunan yang membela timnas kita. Di situ yang saya sebutkan tadi ada Wahyu Pras, ada Andi Setio, ada bahkan Farudin. Tapi ini kan kembali lagi, apakah liga kita sudah berjalan agar Coach Sin bisa memantau, atau liga kita berjalan tetapi persiapan timnas ini harus jauh-jauh hari karena menghadapi putaran ketiga kan harus memang mempunyai persiapan yang matang. Apalagi kita ini baru timnas Indonesia ini kan baru mau maju kan, beda dengan timnas yang sudah menjadi langganan turnamen-turnamen besar seperti Korea, Iran. Mereka mungkin hanya dikumpulkan dalam waktu ketika FIFA Matchday beberapa hari. Tapi kalau kita ingin serius, saya rasa Coach Sin akan memberikan training camp buat persiapan timnas nanti. Nah, sembari melihat pemain di liga lokal kita, Coach Sin dan jajaran pelatih mungkin dengan pengurus PSSI akan memantau pemain diaspora lagi yang mau menjadi warga negara Indonesia, pemain keturunan. Nah, ini saya rasa mulai dari sekarang sibuk mencari pemain yang layak untuk membela tim nasional Indonesia. Karena banyak sekarang yang bahkan di medsosnya bahkan tertarik untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi kan tidak segampang apa yang mereka inginkan. Ini semua kan yang Ketua Umum sudah bilang bahwa pemain yang akan dinaturalisasi pemain keturunan itu adalah harus pilihan dari jajaran pelatih di bawah pimpinan Coach Sintayong. Jadi kita tunggu saja guys. Persiapan timnas ini, apakah Elkan kembali membela timnas
dan sama-sama berjuang dengan teman-temannya, atau Coach Shin memanggil pemain lain untuk menggantikan 2 center back yang akan absen di pertandingan awal-awal putaran ketiga ini. Apakah situasinya cukup genting untuk membangkitkan Bagot lagi? Ya, saya rasa saya nggak bisa bilang ini genting, ini tidak. Ini hanya adalah kebutuhan untuk memperkuat lagi skuad yang ada di tim nasional. Nah, kalau saya hanya menilai dengan analisa saya bahwa kita hanya memiliki 3 center back murni, karena 2 sudah akumulasi, otomatis hanya tersisa 3. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, mau nggak mau harus ada penambahan pemain. Dan jangan lupa bahwa Elkan ini sudah lama juga dilatih oleh Coach Sintayong. Jadi Coach Shin juga sudah mengetahui karakter, terus mental Elkan. Hanya ya yang di awal yang saya bicara tadi, ya komunikasi ini mudah-mudahan insya Allah sudah bagus kembali dan Elkan bisa kembali lagi untuk membela tim nasional Indonesia. Dan tentunya kita sebagai pecinta timnas harus terus mendukung dan mendoakan agar timnas Indonesia ini terus melaju di kualifikasi Piala Dunia ini sampai mimpi kita sama-sama, yaitu lolos ke Piala Dunia. Jadi siapapun yang akan dipanggil nanti oleh Coach Sintayong, kita hanya bisa mendukung dan serahkan sepenuhnya kepada jajaran pelatih timnas. Dan satu lagi, semangat meraih mimpi, gaskan dia.